Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wiwin Yersal dengan NIM B21060045, Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Rismawati, SSTMKes, dengan mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Apa sih yang dimaksud dengan evidence based? Nah, evidence dapat diartikan sebagai bukti atau fakta, sedangkan base adalah dasar. Jadi, evidence based adalah praktik berdasarkan bukti. Evidence based praktik atau biasa disebut EBP adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu up to date atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Kemudian asuhan yang berpusat pada pasien atau patient-centered care, PCC, yaitu kita melakukan asuhan pada pasien dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien. Salah satu contoh asuhan yang berpusat pada pasien yang dapat saya ambil yaitu memulai pemberian ASI dini dan eksklusif. Berdasarkan evidence base yang up to date, upaya untuk peningkatan sumber daya manusia antara lain dengan jalan pemberian ASI sedini mungkin yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi pada bayi baru lahir yang akhirnya bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi atau AKB. Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Kemudian dukung dan bantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusu yang dapat berlangsung beberapa menit atau 1 jam bahkan lebih. Nah, diantaranya seperti yang pertama itu istirahat sebentar dalam keadaan siaga, menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua itu memasukkan tangan ke mulut, gerakan mengisap atau mengeluarkan suara. Yang ketiga itu bergerak ke arah payudara. Yang keempat, daerah areola biasanya yang menjadi sasaran. Yang kelima yaitu menyentuh puting susu dengan tangannya. Yang keenam menemukan puting susu, refleks mencari puting atau routing, melekat dengan mulut terbuka lebar. Yang ketujuh yaitu biarkan bayi dalam posisi skin to skin kontak sampai proses menyusu pertama selesai. Nah, adapun prinsip inisiasi menyusui dini atau IMD yaitu merupakan kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi. Nah, bayi ditengkurapkan di dada atau di perut ibu selekas mungkin. Setelah seluruh badan dikeringkan kecuali pada telapak tangannya bayi, kedua telapak tangan bayi dibiarkan tetap terkena air ketuban karena bau dan rasa cairan ketuban ini sama dengan bau yang dikeluarkan payudaranya ibu. Nah, dengan demikian ini bisa menuntun bayi untuk menemukan puting susu ibu. Nah, setelah pemberian inisiasi menyusui dini atau IMD, selanjutnya bayi diberikan ASI secara eksklusif. Yang dimaksud dengan pemberian ASI secara eksklusif di sini adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lainnya pada bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah bayi berumur 6 bulan, baru ia mulai diperkenalkan dengan makanan padat. Sedangkan ASI dapat terus diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. ASI eksklusif sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang, terutama dari segi kecukupan gizi sejak dini. Memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensial kecerdasan anak secara optimal. Hal ini karena ASI merupakan nutrien yang ideal dengan komposisi yang tepat serta disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.